Patrick support kah? No. Patrick support diamankan oleh Drian gitu? Yes. Iya. Ada yang make juga satu kemarin. Live streamnya Finn, lihat dia dipakai sama Jenny. Oh, oke. Finn Jenny memang ada sebuah chemistry in game yang menarik sih. Chemistry out game juga. Chemistry out game juga kebetulan. Nah, gue jadi nggak terlalu kaget. Betul. Karena gue udah lihat kemarin dan ternyata beneran dipakai di MPL. Dan kalau aku kenapa bisa dibilang tidak kaget melihat Patrick sebagai support? Karena dia adalah tipikal marksman yang memiliki 4 ultimate in total. Iya, Oke. karena dengan 4 senjata berbeda juga. Benar. Tapi dengan mekanik yang tinggi banget, tapi kali ini kita bakal menyaksikan sendiri. Akankah Onyx Esports dengan draft pick yang cukup unik kali ini mampu memenangkan pertandingan di game yang kedua? Ataukah game ini diamankan dengan penuh oleh Galvez Arrow? Berarti Alright. ini tim Onyx Esports adalah tim penjaskes. Penjaskes. Karena ini banyak banget hero-hero roll depan, roll belakang. Oh, pendidikan kesehatan jasmani dia. Betul. Dan Benar. ini juga bisa dibilang dari tim Onyx Esports ini hero-heronya agak sedikit loncat-loncat ya. Iya, demen lompat-lompat makanya tadi bilang sama KB penjaskes. Itu kan roll depan roll belakang, tapi kali ini dari Suns bakal coba untuk dapetin satu Little Wonder terlebih dahulu Gio. Ternyata diamanin begitu saja. Yo, retribution is real dari seorang Suns kali ini nggak mau menyanyiakan lari Little Wanderer mencoba untuk masuk ke arah orange buff-nya kali ini. Tapi ada Fredo di sana yang selalu mengganggu pergerakan-pergerakan dari Onyx Suns. Di pertukaran kali ini ada seorang Rinasmi yang menggunakan cownya terlalu jauh di arah bottom lane. Bahkan di jungle harus menggunakan flickernya. Memaksakan keadaan seorang Rinasmi masih level 3. Belum punya The Way of Dragon. Dan para pemain dari tim Onyx Esports sudah standby opposition. Fredo Kitty masih level 1. Apakah bakal dilempar? Sekeratul maut dan masih flicker. harus menggunakan flickernya. 3 player udah siap. Diganggu begitu saja. Lycan Spons belum keluar karena ada Drian di depan sana dengan satu buah grenade nih. Tapi bagus banget sih. Shotgun tuh ya. Itu kayak shotgun. Ya. Shotgun 2 barnya. Shotgun 2 kan? Shotgun 2 barnya. Iya Ini- makanya. Ini 5 bar. Itu SMG. SMG. Iya. Nah, kalau kita lihat di top lane ini sudah ada Awat dan juga cewek yang selalu berhadapan. Meanwhile, Boots-nya kali ini udah diporak-porandakan. Ada Fredo Kitty, ada Rinasmi dan juga ada Battle di sana. Tapi seperti masih bisa pulang ke belakang dari seorang Boots. Boots masih coba untuk berhasil dapetin satu buah farming yang terlebih dahulu. Bottom masih coba satu buah lethal counter 3 point. Didapatkan begitu saja di arah bottom lane. Cukup mengagetkan dan blessing duet untuk clear minion saja. Karena mereka bakal coba setup ke arah Turtle yang takut air. Iya, Turtle yang takut air sudah hadir di tengah-tengah lane of down kali ini menjadi Turtle yang pertama menjadi objektif tentunya untuk kedua tim. Sementara itu kita lihat dari cowoknya Rinasmi mencoba untuk memberikan informasi pada teman-teman ya. Di situ ada Rasi dan juga ada Sans. Oh, ditahan begitu saja. Ditahan untuk dapetin satu buah purple terlebih dahulu. Tapi para pemain dari tim Onyx mereka sudah menuju ke arah bottom lane. Satu buah puppet string dikeluarkan begitu saja. Para pemain dari tim Onyx Esports kali ini bakal coba untuk melakukan contest terhadap turtle-nya di arah bottom lane. Iya, sementara itu dari battle sendiri masih mengumpulkan stack tapi kalinya cepat sekali Blaze pergerakan dilakukan kami, oleh Sans ya lihat di situ. langsung ada Retribution juga bakal coba diamankan dan Turtle diamankan oleh seorang Sans di arah bottom lane. Ada sebuah round Bilias dapatkan first ball didapatkan oleh seorang Boots dengan satu buah lethal counternya. Bener banget, digeprek aja dengan lethal counternya dari seorang Boots membuat first blood diamankan oleh tim Onyx Esports. Dan kali ini kita lihat Sans, Rasi dan juga Hakan sudah masuk ke arah cewek memilih untuk bodoh dengan ada satu badar kan dikeluarkan oleh seorang Clay. Ceweknya juga berhasil masih bisa kabur di arah top lane. Super out Sopriadi terzoning out, terlihat sedikit struggle di arah top lane, tak ada bantuan sama sekali. Baru kali ini ada 911 dari seorang Fredo Kitty, bahkan Super out Sopriadi dan dikejar dibalikan kanan, ada sama ball. Wah, ada baiting from Super out Sopriadi. Bahkan dari bottom lane berhasil mendapatkan satu buah poin, 2 poin harus hilang dari tim Onyx Esports. Iya, 2 sama skor sementara kali ini. Walaupun berbeda dengan network yang tidak terlalu jauh, tapi Onyx Esports masih diuntungkan dari segi ekonomi. Dan kita lihat dari Fredo Kitty bersama dengan Clay yang sudah mondar-mandir keliling lane of down, memberikan impact yang sangat baik sekali tadi kalau kita remind lagi. Wattnya benar-benar bagus sekali menahan pergerakan dari seorang cewek. Alright, bukan hanya itu aja di arah top lane juga bakal diambil dan retributionnya kali ini nggak dikeluarin karena nggak ada bahkan sama-sama nggak punya. Tapi Lasit diamankan oleh seorang botlane. Ada Fredo Kitty di depan sana, Asap of sekarang seorang rahasia, ada Hakan Alkaning. Chemistry yang dimainkan, tapi Drian is coming. Di satu buah shotgun, dikeluarkan begitu saja, damage terlalu besar. Sats is coming, ada satu buah hardcut. Para pemain dari tim Kevin Saro, Serigala pun nggak berani melawan Serigala beneran. Iya, karena Fredo Kitty juga udah harus tumbang di arah hitnya tadi.
lagi. Sementara itu kalau kita lihat mereka udah langsung coba untuk objektif aja. Angelanya harus pulang terlebih dahulu, Rahasia nggak mau ngambil resiko. Sementara itu dari cewek dan juga Watt udah ada Drian yang mencoba untuk melakukan setup untuk menumbangkan seorang Watt di situ. Super Awat tahu kayaknya di sana ada seorang Drian masih coba disebut begitu saja. Tapi ada Clay yang datang dan kini dikeluarkan dengan shotgun dikeluarkan. Satu kali damage terlalu besar. Satu shotgun dan lihat kali ini dengan satu prebetnya membuat seorang Super Awat sedikit struggle. Drian memasakkan keadaan. Langsung ada spray down dari top lane Deadly Cats hanya untuk clear minute saja. Dipaksakan. Benar-benar ini definisi sesuatu yang dipaksakan itu sakit dan benar-benar mengalihkan Pots yang berhasil dapetin satu poin tambahan. Langsung Blazing Duet ke belakang. Sans terkena Sakratul Maut tapi langsung dari sana digocek oleh seorang Batal. Bahkan Clay membuat seorang Boots kelimpungan. Iya, battle-nya benar-benar almost in never dan mereka ini Drian yang nggak mau bisa dipulangkan oleh Rinasmi. Benar-benar Rinasmi on point sekali. Sementara itu dari Transnya harus coba hati-hati karena dia udah jadi jungler yang sangat baik tadi. Dan untung banget kali Apa tuh? ini botolnya tuh nggak mati. Tadi dia gocek dengan satu bom mirror rematch karena kalau mati itu bakal jadi kerugian untuk tim Kervix Sarawak. Wow, kedua belah tim sama-sama buas, sama-sama landak yang ternyata imut tuh di luar doang dalamnya menyakitkan. Dan sang serigala sedang mengaung. Iya, kalau kita lihat dari head to headnya kali ini antara Super Awat dan juga cewek. Silakan Profesor. Iya, cewek dan juga Awat kali ini masih saling baku hantam di bagian gold lane-nya. Namun, untuk dari segi gold peraihannya, per menitnya, mereka bersama. Mereka sering kali melakukan clear minion, memaksa untuk melakukan cutting minion. Tapi, untuk kali ini cewek lebih unggul karena dia bermain lebih objektif. Sementara Awat, dia lebih mengincar ke arah shutdown kill. Iya, shutdown call karena untuk nambah-nambahin pundi-pundi gold untuk timnya sendiri kan. Sementara itu kalau kita lihat sudah ada beberapa pertarungan. Udah ada Boots kan kali ini dan Rinasmi di situ. Total counter yang dikeluarkan untuk memukul mundur seorang Rinasmi. Osmol dibuka masuk dengan satu buah mirror image ceweknya memilih untuk mundur terlebih dahulu. Hardguard gak berhasil dikeluarkan. Tapi ada Drian. Drian standby on position. Ini Fredo Kitty bakal coba ditembak begitu saja. Cewek kembali lagi untuk menggait seorang Fredo. Ternyata Fredo masih setia dan benar-benar stick mengawal seorang Bottle dan juga Clay. Iya, dan kalau kita lihat dari segi itemnya dari Profesor. Oh, flickernya gak berhasil. Fredo Kitty bakal tumbangin dengan ada satu papan. Petri dapatkan Wave Dragon karena seorang Drian. Dua harus bisa ditumbangin dari tim Monegis. Balikan pos masih masukin, tapi ternyata Deadly Cat save the day. Bahkan Blazing Duet di sana belum mengarah ke sang damage masih bisa ditahan. Dan ada Boots yang tiba-tiba datang mengagetkan di arah belakang. Walaupun bisa menyelamatkan seorang Rinasmi, tapi ternyata di sini nggak bisa menahan damage-nya diri sendiri. Iya, Awat harus tumbang juga tadi setelah war yang besar terjadi dari antara Genfix Sarawak dan juga Onyx Esports. Kali ini Onyx mencoba untuk mengambil objektif yang pertama di arah mid lane. Ada Clay mencoba untuk mengganggu pergerakan tapi seperti tidak bisa berbuat banyak. Oh, mid turret yang cukup penting diamankan oleh tim Onyx Esports karena ada satu inisiasi yang gagal dari seorang Fredo Kitty. Bahkan Bottle di sana terkena damage cukup banyak dan dibalikin keadaan ada Sans mengalihkan Forge-nya. Ingat, langsung loncat begitu saja Blazing Duet dan bahkan Ejector berhasil mengamankan Sans. Deadly Cats juga berhasil mengamankan satu poin tambahan. Rasi seorang diri, mau coba kabur. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Benar banget, itu adalah kuncinya komunikasi ketika seorang Cloud Battle mencoba melakukan Blazing Duet. Disitulah Fredo masuk untuk memberikan ejector ke belakang dan menumbangkan Tapi lihat Sans. Gio, ada purple buff yang coba dicuri oleh seorang cewek. Akankah berhasil? Dan bakal lihat Turtle Camp by Living by Mandiri. Yoi, Turtle yang berikutnya sudah hadir tengah-tengah lane of down kan kali ini. Cewek yang mendapat purple buff dari seorang Battle kan ejector ke belakang. Orang cewek di situ ditumbangkan seketika oleh seorang Rinasmi. Rinasmi harus hilangkan satu poin untuk tim Onyx Esports. Bahkan di sisi lain, Sansnya udah datang lagi ke line up dan akan ke retribution-nya dia manin. No, Sans juga pun ternyata masih sadar diri. Dia nggak mau terlalu offside lagi, dia nggak mau kesalahan yang sama. Di kesalahan yang sama. Benar, kesalahan yang sama kalau diulang kembali namanya tidak belajar ya kan. Tidak belajar dari kesalahan. Iya. Belajarnya dari ibu guru. Tapi Rasi di sana untungnya masih punya... Oh no, dia nggak pakai flicker. Dia pakai Purify. Itu kalau misalnya ada stack 10. Beda sih ya profesional player sama Pokemon seperti saya ya. Itu kalau saya profesor tahu kan apa yang dilakukan? Iya. Ngapain? Udah masuk Blazing Duet. Oh, Masuk udah gitu. nafsu tuh ya. Maju dengan bangga. Iya. Maju dengan bangga. Nggak pakai ampun. Golden Yoi. Staff akan sesaat lagi mungkin dimiliki oleh Battle, tapi Wintalka sudah diamankan terlebih dahulu sama seorang Sans. Jadi untuk deal damage-nya mau nggak mau Sans sebenarnya lebih optimal memang dengan menggunakan Lycan Potion. Dan ini dia yang dibutuhkan ketika posisi Roger
di posisi yang nggak dapetin keuntungan. Dia win Talker terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan adanya item yang murah, dengan efektivitas yang cukup tinggi, ini bakal lihat Suns-nya. Ada order builders, digunakan begitu saja. Cewek memilih mundur dengan flickernya, dibalik lagi keadaannya, ada botol di sana, stacknya hampir putus, tapi untungnya balik kembali. Hampir saja itu tali silaturahim dari seorang Rasi bisa membuat seorang Fedoricated tertunduk lesu, tapi jarak antara tarikannya itu sangat jauh. Dan kali ini kita lihat ada Drian dan juga Clay yang saling berhadapan, sudah memberikan damage masing-masing ke arah keduanya. Tapi Battle mencoba untuk menyolong aja dari orange buff milik seorang Suns. Oke, di depan sana Fredo Kitty udah setengah darah. Hati-hati dari tim Onyx Esports bisa masuk begitu saja. Sunset terlalu jauh, tapi ternyata di top lane diamankan satu buah turret dengan golden staff yang dimiliki seperti kata Profesor KB. Saat seorang diri, ada Fredo di sana. Asal mau dikeluarkan, ejector bersama dengan Death dan juga air sumur baru berhasil mendapatkan seorang Suns. Terlalu offset, what are you doing? Suns yang gak Suns tuh. Iya, udah gak Suns banget kok kondisinya seperti ini. Dan kita lihat battle-nya udah mulai menggila. Ini bisa membuat skor 2-0 bagi Genflix Arrowwolf. Karena kita lihat Lord yang pertama sudah hadir di tengah-tengah lane of down. Ini botol pakai skin dari RKT ketika menggunakan Cloud Silver Bullet langsung terkesurupan. Kesurupan. Golden Bullet. Iya. Oke, tapi ternyata ejector dikeluarkan. Dan di Cats juga bakal 1 poin dengan lesok dari sana. Ada Belas mencoba untuk megang pergerakan. Tapi retribusi dari seorang botol berhasil mengamankan 1 poin taman Blazing Duet yang masih mau lebih. Tapi gagal didapatkan. Terkini di sana. 3 player harus hilang. Mary Nasby seorang diri depan sana mencoba dapetin seorang moves. Dan sepertinya hanya untuk membuying time saja. Iya, karena kalau misalnya dia melakukan Way of Dragon ke arah Boots itu akan cukup merugikan juga. Karena nggak ada damage yang masuk. Dan kita lihat dari battle-nya Clay, Watt, dan juga Rinasmi langsung objektif ke arah midnya. Hilang stacknya dari seorang battle. Mencoba untuk mencari stacknya terlebih dahulu sebelum nanti Blazing Duetnya akan menyakitkan. Mereka memaksa, ini mereka memaksa. Kenapa? Karena setidaknya mereka bakal coba dapetin sedikit demi sedikit turret. Setidaknya setengah, seperempat itu sangat untung. Ketika ada Lord dengan super minion di 3 lane yang berbeda bakal membantu pergerakan dari tim Onyx Esports Profesor KB. Iya, bahkan tadi mungkin ada sedikit miskalkulasi ya dari teman-teman tim Genflix Arrowwolf yang mungkin mengiranya Lordnya bakal menuju ke arah tengah, tapi ternyata ke arah atas. Namun ini menurut aku yang menyelamatkan hari ini dari seorang battle adalah Lord dan juga talent emblem Killing Spree. Ketika battlenya di engage, dia langsung mengamankan 1 buah retribution dan lihat darahnya langsung penuh lagi. Dapat killing spree juga, langsung dapetin double kill. Oke, kami bakal coba lihat para pemain tim Genflix Arrowwolf serigala pada juga top lane. Udah juga ada ini bentuk turret. Ada Sensir di sana, ada dia juga memberikan damage dengan granate, tapi ternyata Fredo Kitty berhasil berada kuat di arah depan sana. Para pemain dari tim Onyx Esports kali ini sedikit kelimpungan. Lane mana yang bakal coba pertahankan terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat midnya udah menjadi objektif berikutnya dari tim Genflix Arrowwolf. Fredo berhasil mendapatkan seorang tapi terlalu sakit depan sana cewek terhasil The Wild Dragon. Haskan sudah masuk, tapi tidak efektif. Para pemain dari tim Onyx Esports kelimpungan dan bahkan hampir saja kehilangan 2 player kali ini. Ini bencana untuk tim Onyx Esports. Benar-benar bencana. Kita lihat battle-nya udah mulai standby di depan sana. Tidak perlu takut, ada boots yang udah ditembak-tembakin oleh seorang battle. Tapi mesti mundur dan objektif berikutnya dari bottom lane diamankan oleh Genflix. Dia mengambil stacknya. Lihat di depan sana, grenade dikeluarkan. Fredo terlalu dalam. Dan berhasil mendapatkan shot. Masuk kita oleh seorang boots, tapi kali Dark Cunning dan para pemain dari tim Capitano. Serigala mengamuk. Genflix Arrowwolf melonglong tentunya dengan mereka tidak menghentikan snowball yang mereka miliki. 2 game berturut-turut mereka memanfaatkan shutdown dari seorang Suns. Di mana tidak ada cover, di mana tidak ada teman dari Suns di bagian mid lane.